Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengamati proses terjadinya difusi osmosis pada telur. Difusi adalah pergerakan ataupun perpindahan suatu zat seperti partikel ataupun molekul, baik itu padat, cair, ataupun gas, dari tempat yang memiliki konsentrasi tinggi menuju tempat yang berkonsentrasi rendah, baik dengan melalui membran ataupun tidak. Difusi merupakan hasil dari suatu gerak termal, panas atau kalor, yaitu molekul yang memiliki tipe energi. Difusi termasuk ke dalam transport pasif karena sel tidak harus mengeluarkan energi yang untuk proses ini. Energi yang dibutuhkan dalam proses difusi dihasilkan dari gerak acak partikel maupun molekul yang melakukan difusi. Pergerakan molekul zat tersebar merata pada suatu ruang yang tersedia. Akan tetapi, pada difusi populasi suatu molekul dapat mempunyai arah tertentu. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa osmosis merupakan lupa air yang melewati membran sekati. Perambelan dapat dikata pada bahwa osmosis merupakan suatu proses lupa air yang cara hipotesis gencar kecairan hipotonis dekat yang melewati membran semi. Perambelan membran semi perambelan merupakan sekat atau membran yang hanya bisa dilalui oleh molekul air. Molekul air lain seperti protein dan gula tidak akan melewati membran ini. Suatu proses osmosis akan berhenti apabila kedua larutannya pada setiap membran sudah capai konsentrasi yang sama aja intonanis. Komposisi telur terdiri dari air, protein, dan lemak. Telur mempunyai kandungan protein tinggi dan mempunyai susunan protein yang lengkap. Akan tetapi, lemak yang terkandung di dalamnya juga tinggi. Secara umum, telur terbagi atas 3 komponen pokok, yaitu kulit telur atau cangkang, putih telur, dan kuning telur. Komponennya yaitu air 66% dan bahan kering 34% yang tersusun atas protein 12%, lemak 10%, karbohidrat 1%, dan abu 11%. Berikut praktikum difusi osmosis pada telur yang sudah kami lakukan. Alat yang akan digunakan adalah sendok dan gelas. Bahan yang akan digunakan antara lain telur, cuka, sirup jagung, dan pewarna makanan. Langkah pertama, masukkan telur ke dalam gelas secara perlahan. Kemudian, tuang cuka ke dalam gelas tersebut. Setelah itu, diamkan telur di dalam air cuka selama 24 jam. Ini adalah hasil telur yang sudah direndam selama 24 jam di air cuka. Proses ini juga menyebabkan cangkang telur menjadi terlarut. Setelah 24 jam, ganti air cuka dengan air cuka yang baru dan tunggu kembali selama 24 jam. Berikut merupakan hasil telur setelah direndam selama 48 jam di dalam air cuka. Dapat dilihat juga bahwa cangkang telur sudah benar-benar terlarut. Jika dibandingkan, telur yang sudah direndam di dalam air cuka terlihat lebih besar daripada telur mentah.
Langkah selanjutnya, masukkan kembali telur ke dalam gelas, lalu tuang sirup ke dalam gelas tersebut. Kemudian, gunakan sendok untuk menekan telur ke dalam sirup agar telur benar-benar tertutup oleh sirup. Jika ada bagian telur yang tidak tertutup sirup, bagian tersebut dapat mengeras dan dapat mengakibatkan terhambatnya tahapan proses eksperimen ini. Diamkan telur di dalam sirup selama kurang lebih 48 jam. Setelah 48 jam, buang air sirup dan keluarkan telur dari gelas. Ini adalah hasil telur setelah direndam selama 48 jam di dalam sirup. Langkah selanjutnya, masukkan beberapa tetes pewarna makanan ke dalam gelas, lalu aduk. Kemudian, masukkan telur ke dalam gelas tersebut dan tunggu kembali selama 24 jam. Langkah terakhir, buang air dan bilas telur. Ini merupakan hasil akhir dari telur. Kulit telur mengandung kalsium karbonat. Saat cangkang telur direndam di dalam air cuka, kalsium karbonat bereaksi dengan air. Cuka membentuk garam kalsium karbonat larut hingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis karena kulit telur rentan terhadap asam cuka. Asam cuka ini merombak kalsium di kulit telur dan melunakkannya, sehingga bagian kulit telur yang cukup lama terkena asam cuka akan melembek karena cuka dikategorikan dalam zat-zat asam. Berarti, cuka memiliki kemampuan untuk merusak beberapa zat seperti kalsium, yaitu komponen utama penyusun kulit telur. Dengan menggunakan asam, maka kulit ini larut. Tidak hanya dengan asam cuka, tetapi dengan HCl atau H2SO4 pun bisa terjadi. Ketika direndam di dalam sirup, molekul air yang ada di dalam telur akan bereaksi dan berpindah mulai membel ke dalam sirup. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan dalam molekul. Cairan sirup punya sedikit molekul air dan banyak molekul gula, sedangkan telur mempunyai banyak molekul air dan hanya ada beberapa molekul gula, protein, atau elektrolit. Semua molekul harusnya sedang seimbangan dalam kedua sisi member, tetapi hanya air yang dapat banyak mulai member oleh karena itu molekul air. Perpindahan di tempat yang memiliki konsentrasi molekul rendah ke tempat yang memiliki konsentrasi molekul tinggi. Hal ini menyebabkan molekul air yang terdapat dalam telur berpindahan ke cairan sirup dan akhirnya menyebabkan telur menjadi mengecil. Ketika telur yang sudah mengecil dimasukkan ke dalam air berwarna, di luar telur hanya terdapat molekul air dengan jumlah yang banyak. Sedangkan di dalam telur tidak terdapat molekul air dan hanya sedikit protein, gula, serta elektrolit. Hal ini menyebabkan molekul air masuk melalui membran ke dalam telur dan kemudian mengakibatkan telur menjadi membesar.